dan tiang muliakan. Tiang mengajak kita semua, mulai dari diri tiang yang berbicara saat ini dan juga semua pelungguh tanpa kecuali, termasuk ananda para santri, para thullab, para tholibat. Tiang ajak, mari kita bersama terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sering tiang sampaikan bapak-bapak ibu bahwa pada saat di akhirat nanti semua perintah dan tuntunan agama itu tidak lagi berlaku. Sudah tidak ada perintah untuk membaca Quran di akhirat nanti. Sudah tidak ada perintah untuk sholat 5 waktu. Tidak ada juga perintah untuk berzakat. Mau zakat kepada siapa? Apalagi naik haji. Buminya sudah tidak ada. Makkah Madinah sudah tidak ada. Maka para ulama menyampaikan, beristidlal dari salah satu ayat Al-Quran, bahwa tidak ada yang tersisa tuntunan Allah Ta'ala bagi manusia kelak di akhirat kecuali satu saja perintah yang tetap harus dilaksanakan. Apa satu perintah itu? Bersyukur kepada Allah. Jadi enggak wah era di akhirat bersyukur doang. Itu ada di dalam ayat Al-Quran, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi pada saat kaki orang yang beriman itu menjejakkan, orang beriman itu menjejakkan kakinya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu nggih. Pada saat melangkah itu, pada saat melangkah, apa firman Allah menggambarkan ucapan ahli surga? Menggambarkan ucapan ahli surga. Wa qalu alhamdulillah. Mereka semua ahli surga itu hanya satu ucapannya ketika masuk surga. Orang Indonesia, Arab manapun, mulai dari zaman dulu sampai akhir nanti hari kiamat, ucapannya cuma satu. Wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah menuju kepada rumah kebahagiaan selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, mari kita niatkan alhamdulillah kita hari ini, mudah-mudahan menjadi muqaddimah alhamdulillah kita era di akhirat nggih. Kan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang manusia itu, setiap manusia itu dia akan dimatikan sesuai dengan cara dia hidup. Kalau pada saat dia hidup ringan ucapannya mengucap alhamdulillah, maka pada saat wafat pun dia akan mudah mengucapkan kalimat thayyibah. Dan setelah itu kata Rasul, yub'atsuna ala ma matu alaihi. Kemudian kelak di akhirat pun manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan modelnya ketika dia meninggal. Jadi ngumbe angkun tiang pelungguh hidup, ngeno angkun tiang pelungguh mati era. Ngumbe angkun tiang pelungguh mati, ngeno angkun tiang pelungguh tebangkit era. Jadi ndek nara cerita manusia hidup semele-melena, tenggelam di dalam kemaksiatan, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa taubat. Ini cerita. Ngombe angkone hidup, ngenu angkone mati. Dan bagaimana cara dia mati, seperti itu pula cara dia dibangkitkan. Maka ini yang disebut dengan satu alur kehidupan. Kalau kita Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kehidupan bagi tiang pelungguh itu kan satu rangkaian, tidak hanya di dunia, tapi mulai dari alamul misal,
atau disebut dengan alamul arwah, lalu alamul arham, lalu alamul dunia, si mangkin niki, kemudian era alamul barzah, dan kemudian alamul akhirah. Itu semua satu rangkaian. Jadi ngumbe angkunta, bagaimana kelakuan kita, kelakuan saya, kelakuan pelungguh, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sekarang ini menentukan bagaimana cara kita mati nanti. Ingin kita meninggal husnul khatimah? Ingin Bapak Ibu? Kalau kita ingin husnul khatimah, maka kita harus isi kehidupan dengan husnul amal. Husnul khatimah harus diawali dengan husnul amal. Nih, amal yang bagus. Kalau amalnya bagus, insya Allah mudah-mudahan akhirnya bagus. Maka ini yang pertama yang ingin Tiang sampaikan, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ahli surga mengucap alhamdulillah, maka supaya kita juga mudah-mudahan termasuk ahli surga yang kelak mengucap alhamdulillah ketika masuk surga, maka hidup kita harus penuh dengan kesyukuran. Alhamdulillah. Kita syukuri. Banyak sekali kesyukuran kita, termasuk pada hari ini. Bapak Ibu, dekna sekedi batur-batur tiang pelungguh, bahkan keluarga, si setahun yang liwat masih barang tiang pelungguh. Lagu mangkin niki wah pindah alamul barzah. Mau nyusul? Hah? Mau nyusul? Kangen sida si batur si ninggal niki? Hah? Kangen sida? Sayang? Tapi apakah sayangnya membuat sida mau nyusul sekarang? Kan tidak. Ya sayang, bacakan doa. Tapi nyusul nanti dulu. Ya. Biar kita nambah amal dulu di dunia. Biar kita tambah istighfar kita dulu. Nah karena itu Bapak Ibu, ba'da al-waba, setelah mulai turun pandemi ini, walaupun tetap kita waspada, maka setelah mulai berkurang pandemi ini, Tiang mengajak Bapak Ibu semua, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terlebih pada hari ini Tiang pelungguh juga bersyukur dengan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Nyawa penting atau enggak nyawa? Penting. Alhamdulillah kita syukuri. Sehat penting atau enggak? Mendapat hidayah penting atau enggak? Sangat penting. Mendapat ilmu penting atau enggak? Sangat penting. Maka pada hari ini kita mensyukuri orang-orang yang menjadi wasilah sehingga hidayah itu sampai kepada kita. Kan si aran hidayah niki ndek sesuatu si bau tepeta lek bangket. Misal pelungguh, kalau misalnya kita istilahnya mencari logam mulia, katakanlah mencari emas, maka cara kita mencari emas, kita pergi cari mana lokasi yang di situ ada simpanan emas, kita gali, dapat emas kalau beruntung. Tapi hidayah itu sampai kepada tiang pelungguh bukan dengan cara seperti itu. Tidak bisa sembarangan kita cari. Bahkan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahkan yang namanya hidayah khusus, yahdillahu linurihi mayyasha. Yang namanya hidayah itu hadiah dari Allah. Maka dalam ta'rif ulama, nurun yaqdhifuhullahu, suatu cahaya yang dilempar oleh Allah ke dalam hati seorang manusia, itu hidayah.
wasilah terbesar yang menyebabkan hidayah niki sampai le tiang pelungguh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sababul a'zam, sebab yang paling besar, sebab dari semua sebab. Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'atahu, ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan hanya pantas, wajib. Jadi menara dengan ribut tentang maulid, ribut tentang maulid, ribut, boleh hendak, bagaimana hukum maulid, ini katanya bid'ah segala macam. Bapak ibu, nih coba tiang ketuaan sidan deh. Mun sida berdua anak, kalau kita punya anak, apa tuntunan Islam kepada kita? Salah satu di antara tuntunan Islam selain memberikan nama yang baik, salah satu tuntunan Islam adalah menampakkan kesyukuran dan kegembiraan dengan memotong. Untuk laki-laki, anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Namanya apa itu? Apa namanya Bapak Ibu? Akikah. Akikah itu adalah satu tuntunan Islam. Adek bersyukur, kita berdua anak, sugul manusia. Padahal si aran anak niki, apakah, mohon maaf nih, apakah terjamin akan menjadi anak si bagus? Terjamin atau enggak? Anak si sugul, begitu dia lahir, kemudian beberapa hari, katakanlah 7 hari diakikahkan, apakah dia pasti menjadi anak yang soleh? Belum tentu. Apakah dia pasti menjadi anak yang solihah? Belum tentu. Tapi walaupun demikian, kita diminta untuk bersyukur dan bergembira. Lahirnya seorang manusia, anak kita. Akikah itu sunnah, sesuatu yang bukan sekedar tuntunan biasa, tapi sesuatu yang ditekankan. Tidak pantas kalau ada orang mampu kemudian tidak mengakikahkan anaknya, itu tidak pantas. Nah Bapak Ibu, lahirnya seorang manusia oleh Islam, ya. Lahirnya seorang manusia, anak kita itu oleh Islam, kita diminta untuk mengakikahkannya sebagai tanda kegembiraan. Akikah itu kan mengeluarkan uang, Bapak Ibu nggih? Sugulang kepeng atau ndek? Sugul kepeng. Pirajin bembe. Pirajin bembe. Pira? 5, lo mahalnya bembe neka. 2. Katakanlah 3 juta. Kemudian 2 kambing kita sembelih, pira hari 6 juta untuk bermaulid kepada seorang anak. Si mohon maaf, dek neman jelas jari apa anak ini era. 6 juta tersugulang. Ketika memperingati lahirnya Rasul, ribut dia. Jangankan 6 juta sugulangnya untuk maulid Nabi. Sepiring nasi bayi masih ribut ya. Pantas atau ndek? Pantas atau ndek? Sikap seperti itu pantas atau ndek? Untuk seorang manusia biasa saja kita disuruh berakikah. Berjuta-juta kita keluarkan. Maka apalagi untuk kelahiran manusia yang istimewa, yang menjadi jalan sampainya hidayah kepada kita. Pantas sugul berjuta-juta? Pantas. Le akhirat era si jelas ngebeng kita syafaat saya, nabi atau anak teh? Nih ketuaan jamak-jamak deh, nabi atau anak teh? Mudah-mudahan anak tenda. Syafaat kecil-kecilan. Yang rumbuk-rumbuk lah, mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Mun anak teh soleh pacu, katakanlah misalnya apalagi hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah mau itu dengan ta'an pahala. Tapi kalau dibandingkan dengan syafaat Rasul, tidak ada nilai dan tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu,
bermaulid untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk maulid yang paling pantas kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Munarak si temile maulitang dalam arti bersyukur karena kelahirannya, maka yang paling pantas kita maulidkan adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang uangnya banyak, lahir punya anak, woi senang diundang, semua orang diundang karena dia syukurnya ada lahir anaknya. Undang semua orang, potong kambing karena dia kaya, dia potong 50 kambing. Begitu datang Rabiul Awal, kenapa tidak bermaulid? Bid'ah. Jadi Bapak lebih bahagia, lebih senang dengan lahirnya seorang anak itu dibanding dengan kelahiran Nabi. Nah, coba kita pikirkan. Jadi tuntunan Islam itu Bapak Ibu tidak hanya untuk kita amalkan, tapi kita pikirkan. Nabi SAW memang tidak menyuruh kita untuk memperingati maulidnya, tapi dengan Nabi memerintahkan kita untuk bersyukur kepada anak yang lahir dengan memotong kambing, berakikah, mengeluarkan harta. Itu artinya pelajaran untuk kita, bahwa untuk orang yang mulia, untuk sesuatu yang bernilai tinggi, apalagi menjadi sebab hidayah, maka pantas kita untuk mengeluarkan apa yang berharga dari diri kita. Alhamdulillah. Ya, kalaupun kita tidak mengeluarkan berjuta-juta, mana-mana terdatang aning maulid nggih. Mana-mana terdatang. Nih, datang sida pira da sugulang nih, datang nih. Berjuta-juta? Tidak. Mana-mana, ya. Kita bermaulid ini bersyukur, alhamdulillah, memperingati Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan juga selain itu setiap saat mudah-mudahan kita tidak lupa dan dilupakan selalu membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad wa ala alihi. Salah satu sebab yang paling besar sampainya ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Hidayah tok. Nih. Iman doang. Bila ilmin la yaktamilu. Layak tamilu bukan berarti tidak ada gunanya, tetapi sulit akan menghasilkan maksimal manfaat dalam kehidupan. Maka Allah menyandingkan dua hal itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma.